Imam Syafi'i ingin mengatakan ulama tak akan mungkin sengaja menyalahi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sengaja dia menyalahi sunnah berarti belum masuk barisan ulama. Walaupun ilmunya banyak berarti tidak punya. Makanya kan banyak pemikir sekarang seperti ulama kan. Ya banyak ulama juga ngikut-ngikut cara pemikir. Nah, enggak. Ini yang ulama yang disebut oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut pada Allah tak akan mungkin sengaja menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang tidak takut pada Allah, seperti kata Imam Ibn Rajab, kalau orang-orang yang tidak takut walaupun ilmunya setinggi langit tapi tidak takut pada Allah, tidak mengamalkan perintah Allah dan tidak menghiraukan larangan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini tidak masuk dalam ulama yang dimaksud dalam istilah kita. Nah, walaupun ilmunya setinggi langit. Nah, wa amma an-nukhalid, kalau nak sebut ulama juga disebut dengan ulama as-su. Ulama as-su. Ulama as-su semua dilakukannya. Ya, kalau ulama as-su semua dilakukannya. Nah, dulu Ahmad bin Abi Du'ad, ulama besar kaum Mu'tazilah, ya, berhasil menjadi Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agung di masa Bani Abbasiyah, sehingga dia menjadi pembisik yang membusukkan khalifah, menjadi pembisik yang membusukkan para khalifah. Akhirnya banyak ulama-ulama sunnah dituduh sebagai penebar bid'ah. Rupanya ahli bid'ah itu juga pandai membid'ahkan orang. Padahal kampanyenya jangan suka membid'ahkan. Tapi suka ternyata bila berkuasa juga membid'ahkan orang. Makanya para ahli bid'ah dan hawa itu, kenapa mereka suka memfitnah ahli sunnah? Kalau berkuasa nanti kita akan diinikannya. Kan bahasanya luar biasa, dibantainya. Kenapa mereka? Karena mereka kalau berkuasa memang seperti itu. Mereka bila berkuasa sampai ke pusat kekuasaan memang seperti itu. Tidak sedikit ulama yang mati di tangan khalifah pada waktu itu, khususnya masa Al-Ma'mun, dipaksa untuk melakukan bid'ah dan mereka ada yang bertahan sehingga dilenyapkan atas bisikan dan pembusukan tadi. Sehingga karena Mahkamah Agungnya waktu itu Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili, sebagian besar hakim-hakim yang ditunjuk, ya, kepala-kepala ke pengadilan tingginya dan pengadilan negerinya, itu istilahnya ya. Sekarang dulu hakim di misalnya di wilayah Irak ini, hakim di Syam ini, di Hijaz ini, di Mesir ini ditunjuk oleh siapa? Oleh Al-Mu'tazili tadi, kelompok Mu'tazilah tadi, sehingga sebagian besar hakimnya dari kalangan Mu'tazilah. Dan ada sedikit yang apa istilahnya, tidak Mu'tazilah tapi terpaksa ikut-ikut gaya Mu'tazilah. Macam sekarang banyak juga ulama yang sebenarnya dia bukan aslinya bukan ini, tapi mirip-mirip dengan, ya, karena ada kepentingan. Ya, jabatan itu manis kawan. Ya, jabatan itu manis, meninggalkannya kamu tak akan sanggup, berat. Ya, tak akan sanggup, sehingga mereka pun menyesuaikan dan beradaptasi. Musuhi Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan, dimusuhinya pula. Apa sebab? Ingin naik pangkat. Dia tahu itu Ahmad adalah orang yang jujur. Dia tahu Ahmad adalah ahli sunnah. Dia tahu Imam Ahmad adalah orang yang paling alim dengan sunnah di masa itu, yang paling zuhud, yang tidak pernah bersaing dalam masalah dia. Dia tahu itu, di hati kecilnya tahu. Tapi apa sebab? Kalau saya tidak musuhi dia, karir saya
Ahmad. Jadi banyak orang gara-gara itu rusak, persaudaraan rusak gara-gara mengejar dunia. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat, tidak berubah dalam keadaan apapun. Itulah Imam Ahmad rahimahullah dan kawan-kawannya, mereka tak berubah dalam situasi apapun. Maka ketika kekuasaan sudah berubah, Imam Ahmad sudah dihormati dan diakui kedudukannya, orang-orang Mu'tazilah sudah tergelincir dan nampak ketidakbenarannya, akhirnya orang-orang pun menghas atau mendorong Imam Ahmad. Sekarang Imam kemarin kan sering di penjara, masukkan pula orang-orang tuh, itu kan. Imam Ahmad katakan tidak, kita berdakwah ini bukan untuk berbalas dendam, kita berdakwah itu bukan untuk menyusahkan orang, berdakwah itu supaya orang dapat hidayah. Maka ketika Ahmad bin Abi Du'ad yang dulu menjadi musuh bebuyutan, bukan Imam Ahmad musuhi, dia yang memusuhi Imam Ahmad, tapi yang tertuduh Imam Ahmad juga, kayak tadi juga Syiah yang berbuat, Wahabi juga yang tertuduh. Allah musta'an. Teroris yang berbuat, Wahabi juga yang tertuduh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, datanglah sebagian muridnya, buya dah bungkak Ahmad bin Abi Du'ad itu kan. Kan maklum lah, murid-murid kan biasa, murid-murid itu biasa kan. Makanya murid-murid itu kan ibaratnya kopral itu harus gagah-gagah gitu. Tapi kalau jenderal masih kayak kopral gayanya, itu yang masalah ya. Maka Imam Ahmad bilang, wayhak, katanya, kenapa kamu begitu gembira dan euforia? Kamu justru harus sedih karena dia meninggal dalam kesesatannya. Kenapa harus bergembira? Nah, jadi Imam Ahmad rahimahullah itu tidak bergembira, justru dia kasihan kenapa dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa-dosanya. Makanya Nabi Imam Ahmad melarang muridnya bergembira. Ini kan kita sebagian kita hari ini subhanallah sampai berdebat pula, boleh tak doakan si fulan ya Ustaz, katanya. Ya Allah, saya tanya, dia muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Tidak muslim nih, anda muslim jangan doakan. Hah? Iya, yang meninggal tuh ulama besar, ya, tapi tidak sepaham dengan kita dalam banyak hal. Aku katakan, boleh tidak mendoakannya? Ya Allah, saya bilang dia muslim atau tidak? Muslim. Kenapa? Boleh tidak mendoakan orang Islam? Tidak boleh. Ya Pak Edi, ini berubah kaji nampaknya. Mendoakan orang Islam boleh apa tidak? Alhamdulillah. Yang tidak boleh itu mendoakan orang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, orang Islam mati, ya kita doakan. Nah, soal dia tersesat, dia tersilap, kalau antum tidak bisa mintakan ampunan untuknya, minimal jangan mengungkit-ungkit kesalahan, jadi ada selesai. Maka ucapkan alhamdulillah saya tidak terlibat di dalamnya. Apalagi orang yang punya kontribusi luar biasa bagi dunia Islam yang diakui oleh banyak orang. Banyak orang dapat hidayah dengan apanya, dengan dakwahnya,